KPK resmi memanggil Syahrul Yassin Limpo, Menteri dari Partai Nasdem, terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Hari Jumat ya, tanggal 16 Juni, mengundang Menteri Pertanian, begitu ya, untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK sekitar jam 9.30. Berikutnya, kalau kemudian kami menemukan peristiwa pidananya bahwa kemudian ada dugaan korupsi, kemudian kami temukan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, pasti nanti kami pada gilirannya tingkatkan pada kegiatan penyidikan. Nah, proses berikutnya baru proses justisia dengan memanggil pihak-pihak lain, baik itu sebagai saksi, sebagai tersangka, upaya paksa, dan lain-lain. Tentu nanti kami lakukan setelah memastikan peristiwa pidana korupsinya kami temukan dan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan kami juga dapat temukan. Narasi asumsi mengkaitkan kerja-kerja KPK dengan kerja-kerja yang berhubungan dengan politisasi ataupun kriminalisasi dan lain-lain, kan itu bukan wilayah KPK. Baik di Kementerian Pertanian gitu ya, supaya tidak ada salah paham ataupun pahamnya salah. Karena kami membaca di pemberitaan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja kemudian seolah-olah KPK mentargetkan seorang menteri, kan gitu ya, ataupun dikaitkan dengan politik. Sekali lagi, kami sangat sadar betul ya bahwa seluruh kerja-kerja KPK pasti akan dinilai, diasumsikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan bahwa seolah-olah kemudian ada muatan politis ataupun bahkan kriminalisasi. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, mengumumkan bahwa ada indikasi korupsi di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan menurut sumber dari KPK, meskipun ini belum resmi, ada kemungkinan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang merupakan kader dari Partai Nasdem bisa dijadikan tersangka. Meskipun ini belum diputuskan atau diumumkan secara resmi dari KPK karena masih dalam proses penyelidikan, tapi ini membuat ketar-ketir Syahrul Yassin Limpo maupun Partai Nasdem. Kalau ini terjadi, semakin sempurna kehancuran dari Partai Nasdem karena ulah kader-kadernya sendiri. Kalau memang ada bukti bahwa Johnny G. Plate ataupun Syahrul Yassin Limpo terindikasi korupsi, ya harus diproses secara hukum. Harusnya Partai Nasdem maupun koalisi dari Anies Baswedan introspeksi diri. Mengapa kader-kader Partai Nasdem begitu mudah tergoda untuk melakukan kejahatan maling uang negara atau uang rakyat? Bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget. Harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Yang bolak-balik saya sampaikan, sekecil apapun. Satu lagi menteri dari Partai Nasdem kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait penyelidikan dugaan korupsi pada Jumat, tanggal 16 Juni tahun 2023. Juru bicara berlatar belakang jaksa ini mengatakan bahwa surat undangan klarifikasi tersebut sudah dikirimkan ke politikus Partai Nasdem, Syahrul Yassin Limpo. Kalau ini benar-benar terjadi bahwa nanti KPK akan menetapkan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian kita, menjadi tersangka, kalau terbukti atau ada dua alat bukti yang menuju dan menunjukkan bahwa Syahrul Yassin Limpo memang ada indikasi melakukan korupsi, menurut saya ya harus tetap diteruskan. Dan ini merupakan tragedi atau prahara
bagi Partai Nasdem. Jadi bagi saya ini seleksi alam di negeri ini. Kalau partai-partai tidak jujur, kalau partai-partai tidak amanah dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh negara, ya begini jadinya gitu. Jadi menurut saya mari kita ikuti terus perkembangan penyelidikan dari KPK. Apakah nanti bisa ditingkatkan menjadi penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka siapapun, bahkan menteri sekalipun, ya jangan ragu-ragu untuk melangkah KPK. KPK jangan takut di framing ini politisasi atau kriminalisasi. Kalau memang sudah ada 2 alat bukti minimal ya, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, go ahead, jalankan terus. KPK tengah membuka penyelidikan terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian RI. Sejumlah pihak yang tidak disebut identitasnya telah dimintai klarifikasi. Ali enggan berbicara banyak terkait proses penyelidikan dalam dugaan korupsi ini. Karena masih pada proses penyelidikan, tentu tidak bisa kami sampaikan lebih lanjut. Segera kami sampaikan perkembangannya, tutur Ali. Berdasarkan informasi, hasil gelar perkara yang diterima oleh CNN.com, pimpinan KPK menyepakati, Syahrul Yassin Limpo, dan 2 pejabat Kementan lainnya, ditetapkan sebagai tersangka. Bahwa perkara dugaan TPK, atau tindak pidana korupsi, berupa penerimaan hadiah, atau janji, atau sesuatu oleh PN, atau yang mewakilinya, di lingkungan Kementerian Pertanian, tahun 2019 sampai tahun 2023, telah disetujui untuk naik ke penyidikan, dengan calon tersangka SYL, Menteri Pertanian RI tahun 2019 SD 2024, tulis informasi yang diperoleh Indonesia.com dari sumber internal KPK. Di samping itu, Presiden Jokowi enggan menyampaikan tanggapan terkait pemanggilan Syahrul Yassin Limpo. Menurutnya, mengenai hal tersebut, lebih tepat jika ditanyakan kepada KPK. Meski demikian, Jokowi kembali menyampaikan bahwa ia selalu menegaskan kepada jajarannya agar hati-hati dalam mengelola dan mengawasi anggaran di instansi masing-masing. Tanyakan ke sana, kan bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara, karena yang kita kelola di tingkat kementerian ini gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Bolak-balik saya sampaikan, sekecil apapun, kata Jokowi di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, tanggal 15 Juni. Jokowi juga enggan berkomentar mengenai dugaan kasus korupsi Menteri dari Partai Nasdem, syarat dengan unsur politik.